Waktu sudah menunjukkan pukul 12, maaf, pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan jadwal. Kita akan Udah. maaf terlempar tadi. Oke, baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan jadwal, maka kegiatan kita sore hari ini segera kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Jumat 2 Oktober 2025 kita kembali bersama dalam webinar Muji Santosa Training and Consulting. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini adalah penerapan TKDN berdasarkan Permenprin 35 tahun 2025. Penerapan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri dalam pengadaan jasa adalah kewajiban pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, baik barang maupun jasa, dalam proyek yang dibiayai oleh APBN maupun APBD serta BUMN atau BUMD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan daya saing industri lokal, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada impor dan menghemat devisa negara. Tentu hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan terbaru, Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenprin Nomor 35 Tahun 2025 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi, mempercepat waktu penerbitan sertifikat, memperpanjang masa berlaku sertifikat menjadi 5 tahun, serta memberikan insentif investasi serta kemudahan bagi industri. Permenprin 35 ini menggantikan Permenprin nomor 16 tahun 2016. Lebih lanjut dan lebih dalamnya lagi, tentu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Indriani Darmayanti SP MSI. Betul Bu ya, namanya saya nggak salah baca. Beliau seorang dosen di Betul Politeknik Mbak Mirta. APB. Ya, Bu Indriani seorang dosen di Politeknik APP Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, seperti biasa, saya akan menyampaikan tata cara webinar pada siang hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya dengan klik tombol raise hand atau Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Selanjutnya akan disampaikan juga link post test. Silakan Bapak dan Ibu isi serta absensi kehadiran kita siang hari ini sebagai dasar penerbitan sertifikat kita mengikuti webinar. Baik, kita akan segera masuk ke dalam sesi pemberian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Indriani Darmayanti SPMSI. Kepada Ibu Dr. Indriani Darmayanti SPMSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mirta. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muji, Pak Kasman, dan Bapak Ibu yang lain dari seluruh penjuru tanah air. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu meskipun lewat Zoom. Terima kasih Pak Muji sudah diberikan ruang nih Pak untuk sharing kegiatan pada kegiatan Muji Santosa Training and Consulting. Jadi Bapak dan Ibu sebagaimana yang disampaikan kepada saya terkait dengan aturan terbaru ya
tentang bagaimana tata cara perhitungan TKDN dan sertifikasi. Jadi mungkin nanti kita coba akan eh, apa namanya kaitkan gitu ya, bagaimana penerapan TKDN itu di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Baik, saya mohon izin, Mbak Mirta, mohon dicek saya apa bisa share screen. Oke, sudah terlihat Ibu. Sudah terlihat ya. Silahkan Baik, lanjut. terima kasih. Baik. Ya, Jai, bentar, bentar, bentar. Oke, baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke Permenperinya sendiri, gitu ya, tentu saya akan mulai karena kita ini adalah sebagai insan pengadaan, gitu ya Bapak Ibu, tentu saya akan mulai dari aturan terkait dengan pengadaan barang dan jasanya dulu, gitu ya, sebelum masuk ke Permenperinnya. Karena di dalam tentu Perpres yang terbaru ya, 646 tahun 2025, di sini ada kewajiban penerapan produk dalam negeri. Nah, di sini kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 66 eh, sudah mulai dilakukan sejak tahap perencanaan pengadaan gitu ya, kemudian tahap persiapan, kemudian di tahap proses pemilihan gitu kan. Nah, sampai dengan di akhir proses serah terima Bapak dan Ibu. Ya, tentu dengan pasal-pasal yang saya share di sini. Nah, ini. Jadi kita awali dari sini dulu, Pak Bu. Ya. Di mana di dalam pelaksanaan ya, bagaimana kita menerapkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini, misal pada saat perencanaan bagaimana kita menyusun spesifikasi, itu ya, bagaimana kita menyusun spesifikasi, bagaimana kita melakukan pemaketannya, bagaimana mencantumkan di dalam RUP-nya. Nah, di sini pun sudah kita mulai Bapak Ibu ya menentukan ada tentu di dalam sebuah paket pengadaan itu ada target TKDN-nya berapa gitu ya. Karena kita kan di target gitu. Berapa sih TKDN yang bisa eh, apa, terkandung di dalam sebuah paket pengadaan tersebut, baik itu pengadaan barang, kemudian pengadaan jasa ataupun gabungan barang dan jasa. Nah, kemudian nanti masuk ke tahapan persiapan. Nah, di sini juga kita memasukkan persyaratan. Artinya persyaratan tuh misal Bapak Ibu gitu ya, di dalam pekerjaan konstruksi disyaratkan minimal harus ber-TKDN sekian gitu kan ada minimalnya. Tentu di sini pun kita sudah harus memikirkan berapa sih nilai TKDN yang terkandung di dalam sebuah paket pengadaan ya. Kemudian tahap pemilihan dicantumkan di dalam dokumen pemilihan dan tentu juga berkaitan dengan pemberian preferensi. Nah, bagaimana kita menghitung HEA saat preferensi ini? Ini juga dengan mempertimbangkan yang namanya TKDM. Demikian juga di tahap pelaksanaan sampai dengan tahapan serah terima Bapak Ibu ya, sampai tahapan serah terima. Di mana di tahapan serah terima ini kita akan menghitung capaian TKDN itu ini seperti apa. Nah, tentu di sini baik itu mulai dari perhitungan target, kemudian juga nanti di dalam proses pengadaan itu ya itu sendiri, terutama untuk yang berkaitan dengan paket jasa dan gabungan barang dan jasa. Nah, di sini ada proses mekanisme perhitungan TKDN. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti di tahapan proses serah terima tentu bisa memungkinkan ada paket-paket pengadaan di mana si owner pekerjaannya itu meminta ya Bapak dan Ibu ada yang namanya surat keterangan PKDN. Nah, gitu ya. Oleh karena itu tentu di sini harus kita coba kupas seperti apa proses mendapatkan nilai TKDN-nya ini. Itu yang terkandung di dalam Permen Perin 35 tahun 2025. Jadi saya awali dari sini dulu gitu ya Bapak Ibu bahwa di dalam proses pengadaan itu kita mengenal ada nilai TKDN mulai dari tahapan perencanaan, kemudian persiapan, kemudian saat proses pemilihan ya. Itu juga ada nilai TKDN yang dihitung di dalam preferensi, kemudian sampai dengan proses serah terima. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, oke, mungkin ini saya akan cepat saja ya. Ini detail bagaimana penerapan eh, P3DN ini di dalam setiap tahapan, seperti apa yang tadi
tertuang dalam slide sebelumnya. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu, ya, kita perlu tahu bagaimana cara kita mendapatkan nilai TKDN ini. Nah, tentu kalau saya lihat di sini mungkin Mbak Mirta mohon informasi ini. Peserta ini umumnya sepertinya dari UKPBJ ya, Mbak Mirta, bukan dari industri ya. Iya Bu, dari pelaku pengadaan rata-rata Bu. Ya, pelaku pengadaan artinya bisa PPK gitu ya, Iya UKPBJ ya. betul, Nah, betul. berarti kalau industrinya sepertinya nggak ada ya. Pak Muji yang lebih tahu. Karena tentu biasanya agak harapan dari industri dan harapan dari pelaku pengadaan terkait dengan kegiatan pelatihan suka bisa beda gitu ya. Kalau industri pengennya tuh bagaimana sih Bu saya melakukan sertifikasi, saya harus ngitungnya bagaimana. Nah, tapi tentu kalau bagi pelaku pengadaan ini nggak seperti itu, tapi bagaimana kita memanfaatkan nilai TKDN yang terdapat di dalam daftar inventaris ya itu diterapkan di dalam proses pengadaan. Kalau saya lihat sih di sini sepertinya mudah-mudahan ya ini lebih homogen pelaku pengadaan gitu ya Mbak Mirta. Oke, Iya baik. Bu. Ya, jadi artinya di sini Bapak dan Ibu tetap kita butuh tahu bagaimana cara menghitung TKDN gitu kan? Karena tadi di tahap perencanaan kita sudah menentukan target, kemudian di persiapan juga menentukan persyaratan terutama misalkan untuk pekerjaan contoh di konstruksi juga gitu kan ada berapa minimal berapa sih tinggal TKD. Tentu nilai itu tidak asal kita tentukan gitu ya, harus melalui sebuah analisa dulu, menentukannya nilainya berapa sih. Nah, cara melakukan perhitungannya kita akan lihat di eh, Permen-Perin ini gitu ya Bapak Ibu. Ya, termasuk yang tadi di proses serah terima itu biasanya ada paket-paket yang si ownernya itu minta surat keterangan TKDN. Tentu itu harus dihitung dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, baik. Ya, kita mulai masuk Bapak Ibu ke Permen Perin 35/2025 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan BMP. Nah, ada sedikit perubahan-perubahan ya dari Permen Perin 16/2011 ke Permen Perin 35/2025. Nah, tentu di sini saya nanti tidak akan terlalu fokus ya Bapak dan Ibu kepada bagaimana cara kita melakukan perhitungan TKDN barang ya. Karena tadi saya rasa di sini bukan industri gitu, karena kan beda Pak gitu ya. Nah, baik intinya tadi apa yang disampaikan Mbak Mirta juga, Permen Perin ini keluar buat apa sih? Ya, yang pertama adalah mendorong industri itu untuk eh, lebih ada pengakuan, ya, pengakuan di dalam proses perhitungan TKDN-nya. Maksudnya seperti apa sih ya? Contohnya seperti ini. Pada saat kita melakukan perhitungan dulu, Bapak Ibu, ya si industri akan melakukan perhitungan. Nah, dia nilai ada bahan bakunya itu yang berasal dari dalam negeri. Oke, dari dalam negeri, tapi belum bersertifikat. Nah, dulu tuh dihargainya nol, Pak. Dinilai nol si barang tersebut. Nah, tapi sekarang sudah ada diberikan penilaian. Ya, kalau misalkan sebuah industri menggunakan bahan baku dari dalam negeri, tapi barang tersebut belum bersertifikat, tetap diberikan nilai gitu ya. Sehingga itu membuat ya Adalah proses fotonya, perhitungan TKDN ini nanti hasilnya menjadi lebih adalah video dong. besar. Ada pengakuan gitu ya terhadap eh, komponen-komponen atau bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Baik, Nah, itu ya. Jadi ini berkaitan dengan proses sertifikasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan. Nah, kemudian juga ada beberapa juga kebijakan Bapak dan Ibu ya terkait dengan pemberdayaan industri ini yang belum masuk di dalam eh, tata cara perhitungan sebelumnya. Ya banyak ya contoh yang tadi gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa, tapi saya mungkin agak cepat aja tidak akan sampai detail gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini proses sertifikasi TKDN dan BMP ini terdiri dari apa ya? Yang pertama adalah proses sertifikasi. Sertifikat yang keluarnya dalam bentuk sertifikat. Ini untuk barang Bapak dan Ibu ya. Untuk sertifikat TKDN ini untuk barang. Sementara untuk yang
jasa, ya, kemudian gabungan barang dan jasa. Contoh misalkan ada pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksinya ini nilainya besar, kemudian dari si owner pekerjaan minta surat keterangan TKDN. Nah, maka nanti munculnya bukan sertifikat kalau untuk paket pengadaan, tetapi surat keterangan TKDN. Sama-sama Bapak Ibu, dua-duanya ini perlu kita ketahui gitu Bapak Ibu ya, perlu kita pahami bagaimana sih cara melakukan perhitungannya. Oke. Baik, nah tahapan proses sertifikasi ya Bapak dan Ibu ini dimulai dari proses tentu mulai awalnya tuh perhitungan dulu ya. Perhitungan dulu, kemudian nanti akan diverifikasi nilai TKDN tersebut dan BMP tersebut. Setelah itu baru disahkan. Ya, disahkan oleh Kementerian Perindustrian dalam bentuk bisa sertifikat dan bisa surat keterangan. Baik. Nah, untuk TKDN sendiri, Bapak dan Ibu, ini TKDN itu terdiri dari tiga. Pertama adalah TKDN barang, kemudian yang kedua TKDN jasa industri, dan TKDN gabungan barang dan jasa. Kalau untuk barang, saya ambil contoh saja, misalkan ya laptop gitu ya, Bapak Ibu, laptop, kemudian meja, lemari, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk gabungan barang dan jasa gitu ya, kalau jasa industri, eh, apa namanya? Di sini termasuk ada jasa ya, Bapak Ibu ya, jasa. Sedangkan untuk gabungan barang dan jasa, saya ambil contoh misalkan untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan yang memang ada komponen barangnya dan ada jasanya juga. Oke, nah Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa hasil nilai TKDN tadi ini kadang-kadang banyak ya dari industri itu yang suka minta gitu Bapak Ibu. Oh, saya mau sertifikasi saja atau Bapak Ibu sendiri minta kepada si penyedia untuk melakukan sertifikasi. Nah, ini kadang-kadang ya kita ya udah Bapak sertifikasi saja misalkan gitu ya. Padahal sebenarnya tidak semua perusahaan itu bisa mensertifikasi, Pak. Yang bisa disertifikasi itu siapa? Yang bisa disertifikasi adalah hasil produksi dari kegiatan industri. Sedangkan misalkan si penyedia itu beli barang dari impor atau dia hanya repacking atau dia hanya cuman pengecatan pewarnaan aja, pemotongan, pengirisan yang tidak mengubah kode HS ataupun penguraian komponen ataupun barang dari alam. Nah, ini tidak bisa disertifikasi, Pak. Jadi jangan sampai kita jadi salah gitu ya meminta kepada penyedia untuk mensertifikasi. Nah, padahal dia bukan industri, bukan ada hasil produksinya. Itu ya, Bapak Ibu. Itu. Kemudian terkait dengan proses perhitungan ini, ya pertama tentu dilakukan oleh si perusahaannya sendiri. Setelah itu baru diverifikasi oleh lembaga verifikator independen. Oke ya. Dan saat ini Bapak dan Ibu proses perhitungan itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu manual semua ya proses pengajuan dari si pelaku usaha ke LPI, kemudian LPI ke Kemenperin itu kan fisik Bapak dan Ibu sekarang sudah dengan menggunakan sistem yaitu sistem informasi industri nasional. Gitu. Ya, termasuk juga untuk yang industri kecil Bapak Ibu ya, semua juga dengan menggunakan SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Bedanya kalau untuk industri kecil ini gratis, Pak Bu. Ini gratis. Sedangkan untuk yang TKDN barang yang lainnya itu si pelaku usaha industri itu berbayar, Pak. Oke. Baik, jadi kurang lebih meskipun Bapak Ibu tentu di sini sebagai pelaku pengadaan ini tidak perlu sampai tahu bagaimana cara menghitung ini sebuah barang ini misalkan handphone ini gimana sih cara menghitung bahan bakunya apa saja, kemudian tenaga kerjanya berapa, mesinnya berapa dan lain sebagainya. Nah, tapi setidaknya Bapak Ibu perlu paham saja bagaimana prosesnya tadi. Ya, jadi dimulai dari si perusahaan melakukan self assessment dulu gitu kan, kemudian berikutnya mendaftarkan ke LVI, kemudian LVI nanti akan melakukan pengecekan namanya verifikasi dan setelah itu disampaikan kepada Kemenperin. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu, nanti di Kemenperin akan dicek kembali
ya dicek kembali, kemungkinan bisa lanjut atau bisa dikembalikan kepada LVI untuk dilengkapi. Jadi itu proses ya, memakan waktu lah tentunya gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini nanti Bapak dan Ibu, saya akan sharekan materi, tentu akan lebih lengkap ya bagaimana proses-prosesnya. Sebagai informasi saja untuk Bapak dan Ibu. Tentu kalau saya di sini karena waktu terbatas, saya tidak akan menjelaskan sedetil itu Bapak Ibu ya. Oke, ini ini proses industri lah ya Bapak Ibu ya, industri melakukan permohonan sertifikasi ke LVI. Ini proses-prosesnya step-stepnya Bapak Ibu. Ya, termasuk juga untuk industri kecil ya, berapa harinya nanti bisa Bapak Ibu lebih detail jika misalkan tertarik ya. Oke. Nah, selain sertifikat Bapak Ibu, ada juga surat keterangan TKDN. Ya, surat keterangan TKDN tadi ini hanya berlaku untuk paket pengadaan tersebut saja. Ya, contoh misalkan ada pekerjaan event organizer melakukan kegiatan konferensi gitu ya, Bapak Ibu. Anggarannya misalkan 30 miliar konferensi, Pak. Kemudian si ownernya minta ini TKDN-nya berapa sih di paket tersebut. Nah, jadi itu munculnya atau hasilnya bukan sertifikat, tetapi surat keterangan TKDN. Ini. Jadi kita bisa minta Pak, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai eh, pelaku pengadaan jadi PPK gitu ya, kemudian nilainya cukup besar dan kita pengen tahu berapa sih capaian TKDN-nya, kita bisa minta kepada si penyedia untuk menghitung TKDN dan mensertifikasi. Ya, tapi nanti keluarnya bukan sertifikat, tetapi surat keterangan TKDN. Jangan sampai ya oleh si penyedia dikasih surat keterangan, Bapak ngotot, saya mintanya sertifikat. Nah, itu ya, bukan sertifikat, tapi surat keterangan TKDN. Jadi nilai yang tercantum di dalam TKDN ini berlaku untuk proyek yang dimohonkan perhitungan dan verifikasi nilai TKDN. Ini juga sama, Pak, Bapak, Ibu ya. Ini juga menggunakan jasa dari lembaga verifikator independen. Oke. Nah, mungkin yang ingin saya bahas di sini aja, Pak. Daftar inventaris barang dan jasa. Kenapa? Hasil proses sertifikasi itu masuk di dalam daftar inventaris barang jasa. Inilah yang nanti akan kita gunakan pada saat di proses pengadaan, Bapak Ibu. Mulai dari proses perencanaan. Ya, mulai dari proses perencanaan, kita kan tentu sudah mulai eh, mencari-cari ya, barang apa sih yang akan kita gunakan. Kalau misalkan ternyata ada barang ber-TKDN, nah, gimana cara nyarinya? Kita cari dulu Bapak Ibu ya, cari info produk dalam negeri di mana? Di web P3DN Pak ya, P3DN, tkdn.kemenperin.go.id. Disinilah kita cari informasi, adakah produk dalam negeri yang ber-TKDN plus dengan nilai BMP-nya. Ini, ini yang perlu kita Bapak Ibu tahu bahwa ada namanya daftar inventaris karena ternyata banyak juga yang belum paham tentang ini ya. Saya tulis aja di sini tkdn.kemenperin.go.id. Ya, nanti kita coba Pak Bu ya, silahkan dicoba. Pakai handphonenya juga bisa, pakai laptopnya juga bisa. Itu ya. Jadi hasil proses sertifikasi yang tadi sudah kita bahas di awal, secepat kilat tadi di awal gitu ya Bapak Ibu ya. eh, Pelaku usaha industri itu melakukan sertifikasi, hasilnya di mana? Hasilnya dicantumkan di dalam daftar inventaris yang akan kita gunakan oleh para pelaku pengadaan untuk mencari informasi ya di perencanaan, saat menentukan spesifikasi, kemudian juga saat apa namanya Pokja juga pada saat evaluasi juga jika dibutuhkan informasi bisa mengecek ke daftar inventaris, termasuk sampai dengan proses serah terima untuk mengecek benarkah laporan capaian TKDN-nya. Ya, itu juga perlu dicek di dalam daftar inventaris. Itu ya. Baik Bapak Ibu. Eh, oke, untuk ini saya rasa ini lebih teknis ke kebutuhan untuk pelaku usaha industri ya, Bapak dan Ibu. Intinya adalah terkait dengan proses perhitungan dan perhitungan ulang ini, resertifikasi saat ini untuk sertifikat adalah 5 tahun, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya 3 tahun.
Ya, jadi sebelumnya 3 tahun, sekarang 5 tahun. Baik, kemudian di dalam proses sertifikasi juga ada tahapan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan untuk menjamin ya bahwa proses sertifikasi ini berjalan sesuai dengan eh, ketentuan Bapak dan Ibu. Baik, oke. Kalau berdasarkan Permen Perin 35 ini sanksi adalah sanksi untuk LPI, gitu ya Bapak Ibu, sanksi untuk LPI tentu pada saat proses sertifikasi dan sanksi bagi pemilik sertifikat. Pemilik sertifikat ini tentu di sini adalah produsen, pelaku usaha industri. Pelaku usaha industri. Jadi ini bukan untuk para penyedia. Penyedia aturannya di mana? Aturannya di Perpres Bapak dan Ibu. Jadi kalau ini khusus terkait dengan proses sertifikasi. Ya, sampai pelaku usaha itu bisa dibekukan sertifikatnya apabila dia memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan proses produksi yang tidak sesuai dengan saat proses sertifikasi. Dia melakukan sertifikasi, kemudian dapat nilai TKDN 50%, ternyata proses produksinya tidak sesuai dengan data yang diberikan pada saat melakukan proses sertifikasi tersebut. Jadi seperti itu. Termasuk jika ada pemalsuan sertifikat juga ini bisa dibekukan. Baik, Bapak dan Ibu, ya, ini ketentuan-ketentuan yang ada di Permen Perin tentang beberapa produk yang bersifat ya khusus barang tertentu Bapak Ibu, contohnya barang tertentu itu apa saja sih gitu ya. Nah, jadi terkait dengan ketentuan tata cara perhitungan TKDN ini selain sebelumnya kan Permen Perin nomor 16 2021. Nah, ini yang diganti dengan 35 2025. Ada juga beberapa aturan yang lain ya Bapak Ibu. Ya, di sini contoh untuk TKDN ya, seluler, kemudian farmasi, produk elektronik, kemudian juga kendaraan bermotor listrik, alkes gitu ya, Bapak dan Ibu, kemudian juga modul surya. Nah, ini adalah yang disebut dengan tata cara perhitungan TKDN untuk barang tertentu. Jadi kurang lebih barang-barangnya ini. Nah, jadi saat ini TKDN yang masih berlaku sampai dengan akhir masa si sertifikat yang sudah keluar berdasarkan Permen Perin 16 ini masih bisa berlaku, Pak, Bu. Namun, apabila saat ini dia masih berproses, maka tentu mengikuti ketentuan Permen Perin 35. Dan untuk aturan-aturan barang tertentu tadi ini juga masih berlaku ya, Bapak Ibu. Untuk produk seluler, kemudian ke farmasi, produk elektronik, kendaraan bermotor, alat kesehatan, dan modul surya. Tata cara perhitungannya agak sedikit berbeda, Bapak Ibu, dibandingkan dengan yang Permen Perin 16 tadi ataupun Permen Perin 35 2025 ini. Jadi ini udah barang-barang yang khusus ya, Bapak Ibu. Ya, maksudnya seperti apa, Bu, tertentu ini ya? Saya mau contoh ya, Bapak Ibu, misalkan kalau kita melakukan ini industri, kalau industri melakukan proses sertifikasi, misal air minum dalam kemasan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak ada memperhitungkan aspek software, kemudian juga penggunaan misalkan apa namanya ya tadi ya software, kemudian juga ada R&D dan lain sebagainya. R&D pun ini eh, tidak secepat telepon seluler misalkan. Nah, maka tata cara perhitungnya memang agak sedikit berbeda Bapak Ibu ya dibandingkan dengan yang barang-barang ini. Tuh. Baik, sedangkan ya Permen Perin 16 tahun 2021 tahun 2011 ini sudah dicabut, Pak. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu ya, ketentuan di Permen Perin 35 tahun 2025. Nah, memang di dalamnya isinya itu lebih ke arah bagaimana cara kita melakukan perhitungan ya, TKDN, baik untuk TKDN barang, jasa maupun gabungan barang dan jasa. Nah, kalau saya lihat Bapak dan Ibu di sini sebagai pelaku pengadaan, jadi bukan sebagai industri, mungkin untuk yang TKDN barang ini saya sepintas saja Bapak Ibu ya pintas saja bahwa
tetap ya ini tidak berbeda gitu ya. Pada saat kita melakukan proses perhitungan TKDN itu tetap yang menjadi pertimbangan adalah biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksinya. Terdiri dari biaya material, tenaga kerja, biaya tidak langsung pabrik. Tetap itu Pak Bu ya. Cuman di permen-perin yang baru ini ada komposisi ya berapa persen sih pemberian bobotnya itu ya itu aja. Nah, eh, kemudian ya dulu dulu Bapak Ibu pada saat kita pelaku usaha industri itu melakukan proses perhitungan TKDN. Apabila ada komponen yang nilai TKDN-nya itu misalkan kurang dari 25, itu ya apa adanya, dihitungnya misalkan ya 10% gitu ya Bapak Ibu. Nah saat ini kalau yang kurang dari 25 itu dinilai atau dihitung 25 Bapak Ibu. Jadi hitungannya tuh seperti itu. Kalau dulu tuh yang misalkan not, bahkan yang tidak bersertifikat, ini kan ada ya, komponen utama yang tidak memiliki sertifikat dulu dianggap nol Bapak Ibu. Sekarang diberikan nilai ya. Dihitung 25% jika komponen utama yang digunakan diproduksi oleh perusahaan industri dalam negeri. Meskipun dia belum bersertifikat. Artinya kalau belum bersertifikat kan TKDN-nya nol. Itulah itulah bedanya gitu ya Permen Perin yang sekarang dengan Permen Perin 16 2011 di mana kita memberikan penghargaan ya penilaian terhadap penggunaan komponen dalam negeri meskipun dia belum ber-TKDN. Ini form-form yang digunakan ya Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak akan detail ke sini, nanti Bapak Ibu saya share semua ini ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa di dalam tenaga kerja langsung ini juga diberikan bobot-bobot Pak, Bu gitu ya. Dilihat dari berapa persen sih jumlah tenaga kerja langsung yang berwarga negara Indonesia. Ini dan termasuk dengan kepemilikan perusahaannya itu. Kalau dulu kan tidak dihitung Bapak Ibu ya kepemilikan perusahaan itu apakah dia milik sendiri atau perusahaannya itu dia misalkan kan ada istilahnya maklun gitu ya ataupun misalkan dia apakah dia subkontrak atau apapun. Nah, sekarang diberikan perhitungan. Oke, ini form-formnya ya. Ya, termasuk biaya tidak langsung pun sekarang diperhitungkan ya. Kepemilikan dari perusahaan, kepemilikan dari pabriknya itu ya. Oke. Baik, ini pun karena Bapak Ibu bukan dari industri, mungkin saya tidak terlalu dalam masuk ke sini. Intinya ini aja Bapak Ibu bahwa saat ini ya dalam perhitungan TKDN barang, haki atau kemampuan intelektual brainware ini diberikan penghargaan, terutama misalkan untuk R&D. Kalau kalau dulu R&D hanya untuk barang-barang tertentu tadi ya. Kemudian itu pun plus dengan softwarenya. Kalau sekarang R&D ini juga diberikan kepada produk yang lainnya. Apabila dia memang si perusahaannya melakukan R&D. Oke. Ya, ini form-formnya aja Bapak Ibu. Ini saya tidak akan bahas lebih dalam ya untuk yang TKDN barang. Baik. Nah, kita akan masuk ke TKDN jasa industri saja Bapak Ibu ya. Nah, jasa di sini komponen biayanya terdiri dari apa? Terdiri dari tenaga kerja, alat kerja, dan jasa umum. Nah, kalau untuk jasa ini kurang lebih hampir sama dengan cara perhitungan TKDN yang lama, Bapak Ibu. Cuman bedanya di sininya. Cara menghitungnya kurang lebih sama ya, terdiri dari komponen tenaga kerja, alat kerja, jasa umum. Kemudian bagaimana cara menghitung TKDN jasa? Nah, di sini adalah biaya jasa industrinya secara keseluruhan dikurangi biaya jasa industri luar negeri dibagi dengan biaya jasa industri secara keseluruhan. Oke. Ya, untuk tenaga kerja masih sama seperti yang lama Bapak Ibu ya, WNI diberikan penilaian 100%, WNA 0. Nah, kemudian untuk yang alat kerja yang beda di sini Bapak Ibu. Yang beda di sini. Kalau dulu eh, DN tetap 100 gitu kan. Kemudian DNLN dulu itu 75 Bapak Ibu. Sekarang apabila diproduksi di dalam negeri ini langsung dihitung 100. Ini juga sama ya.
diproduksi di dalam negeri, diberikan penilaian di 100, dihitungnya 100, bukan 75 lagi. Nah, apabila diproduksinya di dalam negeri, tetapi si perusahaan yang produksinya adalah perusahaan dalam negeri, maka diberikan nilai 50. Kalau LN ya nol ya Bapak Ibu. Kemudian kalau diproduksinya di luar tetapi perusahaannya itu milik dalam plus luar negeri, maka ini 50% kali proporsi saham dalam negerinya. Ini aja yang membedakan dengan cara perhitungan Permenperin 16/2011. Jadi untuk yang jasa mungkin saya akan bahas lebih detail. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu ya, di jasa ini terutama untuk ya pekerjaan-pekerjaan yang nilainya cukup besar, memungkinkan si ownernya itu meminta surat keterangan. Nah, cara menghitungnya seperti ini, gitu ya. Untuk jasa umum ini tergantung dari penyedia jasanya. Kalau penyedia jasanya itu berasal dari dalam negeri, maka 100% dari luar 0%. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu gambaran apa namanya cara melakukan perhitungan TKDN jasa. Untuk menghitungnya sama aja Bapak Ibu dengan yang rumus yang lama ya. Ini untuk jasa industri sama. Yang beda hanya di sini aja nih untuk alat kerja. Baik. Sekarang bagaimana dengan gabungan barang dan jasa? Saya ambil contoh, saya mungkin tidak akan mengambil contoh yang konstruksi ya Bapak Ibu, karena kalau konstruksi kan ya cukup lebih rumit ya, karena memang harus ada analisa harga satuan. Nah, mungkin saya yang simpel aja. Contoh misalkan jasa lain, eh, apa ya, cleaning service saja gitu ya, di mana di dalam pengadaan cleaning service itu tentu butuh barang ya Bapak Ibu. Contohnya apa? Ya karbol, kemudian juga ada pengadaan mungkin sapunya gitu kan, kemudian kemoceng dan lain sebagainya, plus dengan jasanya. Jasanya adalah jasa kebersihannya, pun jasa misalkan pengelolaan sampahnya gitu ya, Bapak Ibu. Baik, nah di sini tentu yang namanya gabungan barang dan jasa berarti di sini ada dua komponen dalam negeri, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah komponen dalam negeri barang, yang kedua adalah komponen dalam negeri jasa, di mana masing-masing komponen barang itu seperti apa KDN barang dihitungnya adalah TKDN gabungan barang dikali berapa sih proporsi nilai perolehan barang dibandingkan dengan nilai total paket pengadaan tersebut gitu. Sedangkan yang jasa, maka di sini KDN jasa itu seperti apa? KDN jasa adalah TKDN jasanya. Ya, TKDN jasa tuh yang tadi kita hitung untuk khusus yang jasanya ini dengan tiga komponen biaya ini, Bapak Ibu. Ya, ini. Oke, dikali proporsi nilai perolehan jasa. Dari mana nilai proporsi perolehan jasa itu? Yaitu berapa sih nilai jasa dibagi dengan nilai total ya, gabungan barang dan jasa atau nilai paketnya. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, dan ini pun kita akan gunakan formulir-formulir untuk yang gabungan barang dan jasa ya. Kenapa kita butuh tahu ini? Karena mulai dari perencanaan kita menentukan target, tentu harus ada hitung-hitungannya ya. Kemudian juga nanti pada saat proses penghitungan HEA juga itu kan juga ada hitung-hitungannya. Kemudian tapi saya pada kesempatan ini tidak akan sampai ke HEA ya Bapak Ibu ya. Saat proses serah terima pun ya kita minta laporan capaian, ya tentu kita juga harus paham bagaimana cara melakukan perhitungannya. Ya, inilah gabungan perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa. Baik, Bapak Ibu, jadi kita akan mulai melakukan perhitungan untuk gabungan barang dulu ya. Tadi kan di sini TKDN barang itu TKDN sama dengan KDN barang tambah KDN jasa. Nah, KDN barangnya sendiri sama dengan TKDN gabungan barang. Nah, gabungan barang gimana TKDN-nya? Jadi seperti ini, Bapak Ibu. TKDN gabungan barang adalah komponen dalam negeri barang A ditambah komponen dalam negeri barang B dan sebagainya. Ya, ini misalkan di dalam sebuah pengadaan itu ada 4 item pekerjaan barangnya, pengadaan barangnya. Maka berarti di sini KDN barang A tambah KDN barang B tambah KDN barang C dan KDN barang D.
Nah, KDN barang A sendiri itu apa sih gitu ya? Nah, ini adalah TKDN barang A tersebut dikali proporsi nilai perolehan barang A. Proporsi nilai perolehan barang A itu apa? Nilai barang A dibagi dengan nilai total pengadaan barangnya. Jadi bukan total paket ya kalau ini, tapi hanya untuk yang komponen barang itu. Nah, inilah contohnya Bapak Ibu ya. Misal ini ada satu barang, barang A, TKDN-nya 40%. Dengan nilai perolehan itu tentu di sini adalah kuantiti dikali dengan harga satuan ya, nilai perolehannya. Nah, berapa proporsi nilai perolehan? Berarti kan nilai barang A tersebut dibagi dengan total barangnya. Ya, jadi sama dengan 10%. Berapa persen KDN-nya? Adalah TKDN dikali dengan proporsi nilai perolehan. Berarti dia adalah 4%. Jadi kalau misalkan ada barang B, barang C, barang D, misal ini adalah 5%, ini 10%, ini 5% misalkan Bapak Ibu. Jadi total TKDN berapa nih gitu ya? 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5. Jadi 24%. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini penting juga kita ketahui pada saat ya mulai dari kita menentukan target Bapak Ibu di perencanaan ya. Baik, kemudian berikutnya kita akan menghitung yang jasanya ya, TKDN jasa. Kalau sorry, tenaga kerja ya. TKDN jasa itu kan dari tenaga kerja, ada alat dan ada jasa umum. Nah, kita akan lihat dulu yang tenaga kerjanya dulu. Tenaga kerja ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya. Jadi kalau misalkan di sini WNI, ya TKDN-nya 100% gitu ya. Kalau ada dua orang tenaga kerja, kemudian durasinya adalah 5 bulan, dengan gaji misal 5 juta, ya tinggal dihitung aja Bapak Ibu. Berapa? Karena di sini TKDN-nya 100%, WNI, maka KLN-nya 0. Tinggal dihitung saja, eh 2 kali 5 10, 10 kali 5 50. Ya, betul ya? 50 juta. Dan seterusnya nanti kita akan hitung Bapak Ibu eh, subtotalnya berapa. Oke. Kemudian berikutnya, KDN untuk tenaga kerja sudah. Kemudian masuk ke ke fasilitas. Nah, fasilitas alat kerja. Contoh untuk pekerjaan itu kita menggunakan vakum cleaner ya. Tadi kerjaannya pekerjaan cleaning service Bapak Ibu. Vakum cleaner tersebut dibuat di dalam negeri yang memiliki vakum cleaner tersebut perusahaan itu sendiri, perusahaan dalam negeri, maka nilai TKDE-nya 100%. Berapa vakum cleaner yang digunakan? Ada dua misalkan ya, dua. Durasi penggunaan 5 bulan tadi. Berapa sewanya? Misalkan sewanya adalah 1 juta. Misal. Berapa KDN-nya? Dihitung aja Bapak Ibu ya. 2 kali 5, 10. Kali 1 juta adalah 10 juta. Dan seterusnya. Kalau misalkan ini ada lagi, misalkan apa ya, eh, misalkan ada sebuah alat kayak gitu ya. Dia diproduksinya di dalam negeri, tapi ininya luar negeri. Berapa nilainya? 100% juga Bapak Ibu ini. Ya, masih ingat dengan yang tadi di sini tentunya. Yes. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau dibuat di dalam negeri nilainya 100%. Ya, oke. Salah satu orang, durasi 5, kemudian juga 500.000, ya. Dan seterusnya. Nanti akan dihitung ini, Bapak. Next, jasa umum. Misal jasa umumnya itu ada asuransi, ya. Asuransi, asuransi pemasoknya siapa? Misal BPJS gitu Bapak Ibu. Berapa TKDE-nya? Karena BPJS adalah perusahaan dalam negeri, maka TKDE-nya 100%. Oke, berapa? Asuransi ini dihitungnya orang misalkan ada berapa tenaga kerja? 30 gitu kan. Berapa per bulan? Berapa? Misal
per bulannya 100.000 rupiah. Ada berapa bulan? 5 bulan pekerjaan. Tinggal dihitung aja Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk beberapa item kita akan dapatkan nilai totalnya. Yang akan kita pindahkan ke dalam rekapitulasi perhitungan nilai TKDN jasa. Jadi untuk ketiga komponen biaya di form ini jasa masuk di jasa ya Bapak Ibu tenaga kerja langsung ini masuk di jasa. Form 12 kemudian ini juga masuk di jasa, ini masuk di jasa. Sehingga ini kita masukkan ke dalam rekapitulasinya. Ya, tadi nilai-nilai yang di bagian bawah tadi itu Bapak Ibu 10, 12, 14, 11, 13, 15, 10, 12, 14 ini masuk ke dalam ini ya, dimasukkan ke sini. Tuh, ke situ sehingga kita dapat nilai ini. Nah, untuk yang TKDN jasanya gimana? Ini adalah saya kalau saya tuliskan di sini adalah A dan ini adalah Z, maka ini adalah A per Z. Kalau ini B, maka yang bawah ini adalah B per Z. Kalau ini C, maka ini adalah C per Z. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti 9 ini adalah penjumlahannya dari ini semua. Nah, itu dia. Oke, setelah rekapitulasi perhitungan nilai TKDN jasa selesai, sekarang tinggal kita gabungkan Bapak dan Ibu. Kita ada ya rekapitulasi TKDN gabungan barang dan jasa. Tadi kita sudah punya barang di form 11. Kita sudah punya rekap gabungan jasa di form 15. Tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu. Berapa TKDN-nya, nilai perolehannya berapa, proporsi nilai perolehan itu gimana. Ini contohnya ini adalah X, Y, ini Z. Proporsi nilai perolehan adalah X per Z. Kemudian ini Y per Z. Oke, ini adalah 100% pastinya. Nah, sekarang kita hitung KDN-nya. KDN-nya gimana menghitungnya? Kita bisa hitung Bapak Ibu. Sebentar. Ada TKDN di sini ya. Sebentar. Ini dikalikan aja Bapak Ibu ya. Untuk barang ini kan ini ada TKDN. Nah, TKDN dikali dengan nilai proporsi perolehannya. Dapatlah. Ya, saya contohkan yang itu. Misal 41,18 dikali dengan 96,98. Ya, jadi dikalikan saja Bapak Ibu ini. Ini misalkan X dikali Y. Nah, ini KDN adalah X kali Y. Jadi dapatlah TKDN. Mana TKDN-nya yang ini? Untuk paket gabungan barang dan jasa. Kurang lebih itu kalau untuk tata cara perhitungan BMP, Bapak Ibu, ini saya rasa kita sebagai pelaku pengadaan cukup tahu bagaimana cara kita mencari informasinya saja tanpa kita ini kan lumayan agak rumit gitu ya Bapak Ibu ya rumit ada banyak form yang harus diisi oleh pelaku industri ada banyak form nih Pak Bu ya sampai dengan 15 formulir. Nah kita sebagai pelaku pengadaan cukup tahu bagaimana cara kita memperoleh informasi tentang nilai TKDN dan BMP-nya. Mungkin saya mohon izin Mbak Mirta, saya sedikit menunjukkan ya bagaimana cara kita mencari informasi tentang TKDN dan BMP ya, Bapak Ibu. Karena saya khawatir ada yang memang belum pernah mengakses gitu ya. Saya izin sebentar, menit ya. Ya, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah web P3DN, tkdn.kemenperin.go.id. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, ada di bagian bawah ini adalah ada menu sertifikat ya. Bapak Ibu bisa klik di sini.
menu sertifikat, kita bisa cari barang itu berdasarkan kategori pencarian produk atau perusahaan. Kita ambil contoh saja ya, produk. Misalkan apa Pak Bu? eh Misal apa nih? Perahu karet gitu ya, contoh tampilkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak ya perahu karet. Berapa TKDN-nya? 34%. Nah, gimana cara kita mencari nilai BMP Bapak Ibu? Tinggal kita klik nama perusahaannya aja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini PT Putra Raksasa Nusantara, dia tidak punya BMP Bapak Ibu ya, karena tidak ada. Kita coba cari yang perusahaan yang ada BMP-nya. Yang pasti-pasti aja deh, gitu ya Bapak Ibu ya. PT Samsung itu punya. Jadi Samsung Elektronik Indonesia. Jadi handphone-handphone Samsung yang diproduksi di Indonesia, PDN itu Pak Bu, dengan nilai TKDN-nya nih banyak nih bervariasi, ada yang 36, 40 gitu ya. Sampai ada yang paling tinggi berapa ya sekarang? Ini kurang lebih sudah ada sekitar 80 atau 90-an produk saat ini yang sudah bersertifikat TKDN. Paling tinggi 43 nih ada ya. Oh, ada yang 52 Bapak Ibu ya. Tapi apa sih ini? Cover, cover silikon. Oke. Bukan. Oh, sorry. Ini Oh, sepertinya ada yang miss ini di apa namanya? Slide duanya. Oke ya. Nah, yang penting ini aja Bapak Ibu untuk melihat eh BMP adanya di bawah nama perusahaannya ini. Contoh Samsung Elektronik Indonesia, nilai BMP-nya adalah 15%. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita mencari informasi tentang TKDN dan BMP yang tadi sudah disertifikasi oleh para pelaku industri Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk yang surat keterangan ini tidak tercantum di dalam web tadi P3DN. Kenapa? Karena memang nilai TKDN untuk surat keterangan tadi ya, nilai TKDN berdasarkan surat keterangan itu hanya berlaku untuk paket tersebut saja. Itu. Mungkin saya rasa itu Mbak Mirta yang bisa saya sampaikan. Nah, kita masih punya waktu cukup banyak ini untuk diskus. Saya kembalikan ke Mbak Mirta. Halo Mbak. Oh ya, oke, terima kasih. Baik Ibu, tadi dianggut sama hostnya. Oke, terima kasih Ibu Indriani sudah Mhm. memberikan materi terkait penerapan TKDN berdasarkan Permenprin yang baru ya Bu, Permenprin Ya, 35 tahun 2025. Bapak dan Ibu mungkin saya tadi asik betul nyimak ini perhitungannya Bu. Seandainya waktunya memang masih harus panjang. harus banyak latihan, Mbak. Ya, Iya, kita seandainya kalau cuma waktunya sepintas-sepintas, apalagi waktunya sangat sempit ya, banget ya. Jadi ya saya hanya makanya menunjukkan aja, dan itu pun terutama hanya untuk yang jasa dan gabungan barang jasa. Kalau untuk barang itu ya khusus industri lah gitu ya. Kita nggak iya, masuk iya, di situ. betul. Iya, makanya tadi kalau waktunya cukup panjang pasti lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan klik apa? Ini ada dari Alim Bahari, KPBJ Wakatobi. Silakan Pak Alim menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, izin. Suara saya kedengaran, kedengaran nggak, Bu Midanera? Kedengaran Pak Alim? Ya, Kedengaran. Ya, baik. kedengaran. Baik, terima kasih Bu Mirta. Izin, Bu narasumber, Bu Indra ini. Izin Bu, saya ingin bertanya Bu, sedikit konsulsi Bu, terkait, kan tadi ini pemaparannya terkait pemaparan terbaru ya, terkait perhitungan TKDN barang Mhm, dan jasa. mhm, Izin Bu, mhm. yang ingin saya kan sebelumnya Ibu juga sudah mention bahwa Pokja juga itu bisa melakukan pengecekan terkait biasanya sih kan Bu kalau untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya ada juga TKDN sesuai dengan peraturan Permen PUPR itu Bu yang nomor 602 tahun 2023 Bu tentang standar Ya, TKDN pekerjaan minimal konstruksi. ya, TKDN Iya, iya, minimal ya Pak ya. iya TKDN minimal Bu. Yang ingin saya Mhm. tanyakan Bu, biasanya kan
ada beberapa penyedia tuh Bu yang perhitungan TKDN-nya itu bahkan ada yang 100% Bu. Gimana sih Pokja melakukan langkah-langkah untuk perhitungan TKDN-nya ini dan gimana sih Bu kalau Oke. didapatkan dia angka nilai TKDN-nya ini ternyata setelah ditelusuri dan dicari tahu ternyata ini nilai yang dimasukkan ini nggak benar Bu. Oke, Tindak lanjutnya sih Bu kalau hal-hal seperti baik. ini gimana sih Bu? Nah, Ya, demikian Bu. nah sebenarnya gini Pak. Baik, saya langsung jawab aja ya Mbak Mirta ya. Saya takut lupa ya. Silakan, Izin. silakan Bu, langsung dijawab. Oke, silakan Bu. Jadi Pak Alim dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas Pokja, memang di sini Pokja itu tidak melakukan perhitungan ya Pak ya. Ya, Pokja hanya melakukan misalkan mengecek kebenaran aja. Contoh misal gini Pak. Di dalam spesifikasi, ya kan, misalkan ini ada barang, contoh saya ambil contoh aja semen gitu ya Pak. Semen ini sudah ber-TKDN di atas 40%, artinya kan sudah wajib TKDN-nya di atas 25 ya Pak ya. Buktinya apa? Ya tentu ada bukti. Nah, Pokja itu hanya mengecek apakah barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Itu satu. Ya, berkaitan dengan apakah TKDN-nya itu hitungannya benar atau tidak, sebenarnya itu Pak nanti kalau dikonstruksi kita akan ceknya itu pada saat selesai pekerjaan, ya kan? Nanti kalau misalkan ada penyedia, misal Pak, dia menawarkan TKDN-nya itu hampir 100% tuh Pak, dan dia jadi pemenang Pak. Oke, nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan itu kan akan dihitung oleh PPK Pak pada saat serah terima gitu ya. Nah, andaikan yang memang terrealisasi itu tidak mencapai itu kan sebenarnya dia bisa kena sanksi. Konsekuensinya di situ. Ya, berarti di sini otomatis nih Bapak Ibu PPK, tentu Bapak tidak sendiri ya, Bapak Ibu PPK juga ini kan dibantu juga oleh tim pengawas ya Pak ya, yang melakukan nanti proses perhitungan capaian ataupun misalkan jika nilai proyeknya memang besar, Bapak dan Ibu juga bisa meminta kepada LVI ya untuk melakukan tadi verifikasi. Jadi kita minta daripada Bapak Ibu susah-susah ngitung misalkan nilai 50 M Pak, ya nilai 50 M. Saya udahlah saya untuk capaian TKDN-nya tolong dong dikasih surat keterangan aja dari LPI-nya. Kan mudah tuh Pak ya. Jadi ya udah berarti yang akan melakukan perhitungan siapa LPI, tapi cuman memang ada cost di situ. Siapa yang bayar bayar perhitungannya? Ya penyediaannya Pak. Gitu. Itu mungkin. Jadi ya konsekuensinya Bagaimana? adalah pada saat kalau tidak sesuai nanti di akhir akan kena sanksi Pak. Oke, bagaimana Pak Alim? Ada Sudah cukup atau Iya. pertanyaan? ada ingin bertanya lebih lanjut? Izin Bu moderator Bu Indrani ini Bu terkait Ya yang tadi siapa Alim? hitungannya Bu hitungannya yang tadi Bapak biasa menggunakan pihak yang lain LPI ini Bu dituangkan di dalam RAB Bu atau gimana Bu? Tuh, Bu Iya, terkait itu. dituangkan, Pak. Jadi Oh, gini, dituangkan. nanti itu ya kita minta di dalam berarti di dalam dokumen tender kita gitu ya, di dalam dokumen pemilihan kita, salah satu spesifikasi kita bahwa misalkan bahwa di akhir pekerjaan kita minta ya bukti surat keterangan capaian TKDN dari lembaga verifikator independen. Nah, tentu kita harus memperhitungkan, Pak, itu kan biayanya berapa sih kurang lebih. Nah, ini memang harus kita tanya-tanya ya. Silakan Bapak Ibu bisa hubungi nomor berapa sih? Nah, saya coba share ya Bapak Ibu ya Baik. supaya kadang-kadang kan ya kita suka kebingungan ini gimana sih cara apa dapat informasinya. Saya izin share Mbak Mirta. Silakan Bu, silakan Bu. Nah, gitu ya. Ini supaya ini di web ini ada apa informasinya ya. Nah, di sini ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi mau bikin HPS gitu kan bersama dengan atau perencananya bikin HPS gitu kan. Nah, tentu di sini kita perlu mempertimbangkan lah komponen biaya untuk proses sertifikasinya. Bisa Bapak Ibu hubungi ke nomor-nomor ini di bawah ini. Oke, seperti itulah kurang lebih. Oke, bagaimana Pak Alim? Ya, Sudah makasih Bu cukup Bu puas? ya cukup Bu. Makasih Bu moderator Oke, Bu Indrani. siap. Makasih. Ya, Sama-sama, terima kasih Pak. kembali. Ibu, ini ada teman-teman yang bertanya nih, tapi melalui tombol apa kolom chat. Saya Oh iya, bacakan satu-satu baik. atau langsung dijawab atau Mungkin satu-satu? oke, saya yang baca aja deh. Iya, dari nah, Oke, Pak Anom Sukoco. bagaimana Pak Anom ya?
Ya. Bagaimana jika terdapat perbedaan data persentase TKDN pada e-katalog dan website, Kak? Iya, ini Pak. Nah, ini di dalam apa namanya Perpres maupun di dalam Permen Perin juga ini ada ya. Kalau kalau e-katalog itu di Perpres kalau nggak salah ya itu. Eh apa namanya rujukan kita itu adalah ke web Kemenperin, Pak. Gitu kan? Nah, sementara yang di e-katalog harusnya si pelaku usaha atau penyedia itu mencantumkan adalah data yang benar. Kalau seandainya data itu tidak benar, maka kita bisa memberikan atau melaporkan ya perusahaan yang bersangkutan melalui e-lapor, Pak, yang ada di e-katalog. Seperti itu. Jadi tetap referensi kita untuk nilai TKDN ini ngacunya ke web TKDN Kemenperin, Pak. Ya, betul sekali ya, memang ada beberapa perusahaan yang menyampaikan informasi yang tidak benar. Ya, ini biasanya para penyedia yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kadang-kadang dijadikan ajang buat promosi promosi produknya ya, Bu ya. Gitu kan. Supaya kalau nilainya TKDN-nya besar, jadi kan munculnya di awal-awal gitu tuh. Akhirnya jadi dikenal, padahal ya itulah. Ya itu mungkin trik-trik pemasaran mereka juga bisa jadi, tapi sebenarnya kita punya hak untuk melaporkan mereka. Itu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak Anom. Next pertanyaan berikutnya Pak Zulwardi ya, Bu ya. Pihak Ya, atau izin lembaga Bu, mana sebentar Bu. yang Pak oke. Jualdi ini bisa raise hand nggak? Pak Jualdi Nah, Pak ada? Juwardi, monggo. Oh, nggak ada. Oke, lanjut Bu. Baik ya, saya lanjut ya. Pihak atau lembaga mana yang berwenang menerbitkan surat keterangan TKDN? Tadi sudah saya tayangkan ya Pak ya, ada 5 LPI yang saat ini sudah ditunjuk. Ya, saya nggak tahu ke depan apakah LPI tersebut itu masih tetap dia mendapat penunjukan dari Kemenperin dan itu pun melalui proses seleksi tentunya gitu. Bu Mirta. Ya, jadi Bapak Ibu silakan lihat di web P3DN. Tadi sudah ditunjukin ya. Oke. Ya, selanjutnya Bu, dari Pak Aryo Bu. Oke, Pak Aryo Seto. Apakah tim P3DN di daerah wajib dibentuk atau tidak? Wajib, Pak. Itu jelas ada. Ya, di PP 29 2018 terkait salah satunya tentang adab pasal yang membahas bahwa tim P3DN ini wajib dibentuk di kementerian, lembaga, dan daerah, termasuk BUMN, LPD. BUMD. Ya. Hmm. Yang selanjutnya lagi Nah, Bu, sebenarnya dari daerah, Pak Bu, bukan, ya, jadi daerah, Bu, Pemda, Pemda. Pemda. Iya, iya. Berdasarkan PP itu adalah Pemda. Nanti Pemda itu kan tentu dia juga punya tim ya, tim ya supaya misalkan penerapan TKDN di masing-masing OPD itu berjalan dengan baik, akhirnya ada penanggung jawab di masing-masing OPD. Tetapi secara struktur itu yang bertindak apa ya sebagai ketua di tim P3DN di daerah itu adalah Sekda. Ya, melibatkan di dalamnya mungkin bisa ada juga Dinas Perindustrian, kemudian juga ada Bapeda juga, Inspektorat, ada juga betul UKPBJ juga gitu ya. Apa inspektorat namanya Bu. Dinas Perdagangan, Inspektorat juga dan sebagainya. Itu ya, itu kembali kepada sekdanya masing-masing. Seperti itu, kemudian Pak Martawa, Mantawa, sorry. Pak Mantawa. oke, LVI betul Pak, Lembaga Verifikasi Independen. Ya, Lembaga Verifikasi Independen. Oke, izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dikeluarkan surat keterangan TKDN? Nah, Bapak Ibu, kalau saya coba kita buka kembali slide saya, nanti ada sebenarnya di slide saya, cuman tadi memang saya tidak secara detail menyampaikan ya Pak ya, mohon maaf karena waktu. Saya izin sebentar saya share karena ada Masih pertanyaan. panjang Bu waktu Bu Indri, silakan Bu, Oh iya, biar baik, teman-teman siap. terpuaskan. Siap, siap, siap. Minta sebentar ya, saya izin diproses sertifikasi di awal ini, Pak. Sebentar Belum ya. terlihat Bu? Sebentar, bentar, bentar. Saya masih cari. Oke, saya share screen ya, Bapak Ibu ya.
Ya, ada ya, Bapak Ibu. Oke, Oke, kelihatan Bu. jadi ini tergantung sebenarnya, Pak ya. Tergantung dari apa. Nah, ini dia ada tahapan-tahapannya. Oke, jadi pelaku usaha mengajukan permohonan ke LPI secara elektronik melalui si Inas. Ini yang beda di sini aja. Kalau dulu kan fisik gitu Bu. Sekarang kan pakai sistem elektronik. Nah, tentu di awal ini prosesnya adalah self assessment dulu ya, Pak. Self assessment dulu. Kemudian melakukan pengajuan permohonan. Kemudian dia ada ya. Ini apa-apa yang harus dilengkapi lah gitu ya dan tahapannya. Nah, setelah melakukan pengajuan, nanti ada pemeriksaan kelengkapan, Bapak Ibu. Pemeriksaan kelengkapan. Kalau lengkap, lanjut Bapak Ibu ya. Pemeriksaan kelengkapan itu kurang lebih 2 hari. Berarti kan 2 hari itu Pak. Kalau lancar-lancar saja, berarti 2 hari. Kalau tidak, dikembalikan, dikasih waktu 5 hari. Jadi eh, masalah berapa lama prosesnya ini tergantung dari dokumen, artinya. Semakin lengkap dokumen, gitu kan, semakin cepat prosesnya. Kalau lambat-lambat, bahkan sampai udah diberikan kesempatan 5 hari untuk perbaikan, ternyata nggak diperbaiki-perbaiki gitu, Bapak Ibu. Ya udah dianggap ditolak secara otomatis oleh sistem. Gitu. Ya, jadi ini ada tahapan-tahapan ya. Kalau misalkan lengkap ya 2 hari jalan langsung ke proses berikutnya. Tapi kalau enggak ya ada tambah 5 hari. Setelah itu tambah pemeriksaan ulang lagi 2 hari gitu ya. Berarti udah berapa hari kalau ini. Nah, berikutnya setelah tadi LPI memeriksa ya kalau lengkap tadi kan cuma 2 hari Bapak Ibu ya. Nah, tambah berikutnya adalah proses melakukan perhitungan dan verifikasi. Kurang lebih paling lama 5 hari kerja, berarti tambah 5. Itu. Ya, ini tentu dengan data dukung, kemudian sampai ke lokasi pekerjaan. Nah, tahap berikutnya, Bapak Ibu, laporan. Ya, hasil perhitungan dan verifikasi nilai TKDN dituangkan ke dalam laporan hasil verifikasi. Laporan itu kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada Kemenperin, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk dilakukan proses penandasahan. Dan tentu di sini Kemenperin nggak langsung mengesahkan, gitu ya. Nah, Kemenperin di sini akan melakukan pemeriksaan kembali, Bapak Ibu. Ya kan, pejabat nih, kan. LPI menyampaikan permohonan penandasahan hasil perhitungan dan verifikasi nilai TKDN dan BMP kepada pejabat secara elektronik. Misalkan kalau di Kemenperin ini ada yang namanya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat P3DN. Ya, nanti mereka yang akan melakukan pengecekannya, Bapak Ibu. Ya, semua lewat sistem sekarang lebih cepat. Berikutnya, si pejabat tadi itu memeriksa berapa lama waktunya, 1 hari, berarti plus 1 hari. Kalau misalkan aman-aman dan lancar-lancar itu cepat gitu ya. Nah, jika dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan lagi, dikasih waktu 3 hari. Setelah itu, setelah ada proses perbaikan, cek lagi 1 hari. Itu, Pak. Tapi kalau lancar-lancar aja, ya kurang lebih seperti ini. Tahap berikutnya, lakukanlah penandasahan. Ya, penandasahan ini yang mengeluarkan adalah Kemenperin tetap Bapak Ibu, baik dalam bentuk sertifikat maupun surat keterangan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, eh kalau lancar jaya ini Bapak Ibu ya plus minus kurang lebih sekitar berarti 2 mingguan lah gitu ya. 2 mingguan. 2 tambah 1 tambah 5, 8 hari. Ya, ini idealnya gitu ya, sesuai dengan ketentuan. Ya, saya nggak tahu Belum ada nanti di perbaikan ya lapangannya. Bu. Ini udah yang paling cepat ini, karena kalau sebelumnya Iya, itu 22 hari kerja. Sebelumnya itu plus minus 22 hari kerja. Ini kalau lancar-lancar itu menurut ketentuan 8 hari. Tapi kalau kalau tidak ada perbaikan ya Bu realitanya, Indri ya. kalau tidak ada perbaikan, itu Pak. Kalau tidak ada perbaikan Oke. dan kalau tidak overload di sananya, gitu kan ini juga jadi pertimbangan juga ya, karena verifikatornya juga tentu terbatas. Mungkin gitu Bu Mirta dan Pak Ya, siapa tadi? Mantawa dari Pak Pak Mantawa. Manta.
Oke, Kurang lebih seperti selanjutnya itu. ada lagi Bu dari Mira. Ya. Silakan. Dari Ibu Mira izin bertanya, Bu, adakah sanksi bagi penyedia jika pada saat pengecekan akhir pekerjaan konstruksi nilai TKDN-nya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan? Ada, Bu, tapi bukan di peraturan ini. Gitu kan? Karena peraturan untuk yang Permen 35 2025 ini hanya mengatur sanksi kepada siapa? Kepada satu lembaga verifikator independennya, si verifikatornya ya, ke LVI-nya. Yang kedua, kepada si pelaku usaha industrinya. Itu kalau berdasarkan Permen 35. Nah, untuk yang eh sanksi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di Perpres 46 ya, Perpres 46 tahun 2025. Jadi kalau misalkan ada selisih Bapak Ibu misalkan dia menawarkannya itu ya 45%, ternyata realisasinya 40%, maka di sini ada selisih 5%. Maka 5% itulah yang disanksi, Pak. Kalikan dengan harga penawaran untuk barang tersebut. Karena kan tentu ada beberapa barang yang disanksi bukan semua satu paket, tapi barang yang tidak sesuainya saja tentunya. Nah, kalau misalkan dia menawarkan produk dalam negeri, ternyata yang datang produk impor, Bapak Ibu. Nah, sanksinya berapa? Sanksinya adalah 3 kali dari nilai barang yang diimpor. Saya informasikan lagi Bapak Ibu terkait dengan sanksi ini, selain di Perpres 46, nanti saya nggak tahu, belum tahu ya keturunan turunannya seperti apa. Ada juga yang mengatur tentang sanksi itu adalah di PP 29 tahun 2018. Di dalamnya juga terkait dengan sanksi ada ya, baik untuk tadi pelaku usaha penyedia, kemudian juga pejabat pengadaan dan lembaga verifikasi independen. Itu. Oke, Mungkin seperti itu aja Bu terima Mira kasih. ya, setiap jawab. Kembali ke Pak Aryo. Nah, terkait dengan tim P3DN, peraturan PP berapa? PP 29 Pak, 2018. Yang Ibu sebutkan barusan juga tentang sanksi juga ada di situ ya, Bu. Ya, ada di sana juga. Iya, ada di sana juga. Oke. Kemudian dari Pak Heru, Bu. Pak Heru Ya, Prasetyo. Pak Heru Prasetyo, kenapa harga barang terlihat lebih mahal jika dicantumkan nilai TKDN dibandingkan tidak ada TKDN-nya untuk barang yang sama? Sama Ini sih si penyedianya, kembali Pak. penyedia. Penyedianya ini ya. eh tapi kan kita terutama di katalog ya, di katalog kita kan punya punya fitur untuk negosiasi ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa lakukan negosiasi. Tentu kita bandingannya apa? Bandingannya adalah harga pasar, Pak. Karena apa? Ah, hati-hati gini, jadi Bapak Ibu, misal untuk satu barang dengan satu tipe, Pak. Saya ambil contoh ini ya. Apa nih? Handphone. Handphone. Handphone dengan tipe XYZ. Oke ya. Merek A, tipe XYZ. Ada satu penyedia yang mencantumkan TKDN, penyedia yang lain tidak mencantumkan TKDN. Nah, Bapak Ibu, lalu kok TKDN-nya yang satu lebih mahal, Bu, harganya karena mencantumkan TKDN. Nah, Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama bahwa nilai TKDN itu adalah merujuk kepada barang, Pak. Jadi, barang tadi tipe XYZ itu dimanapun dia dijual di Indonesia, nilai TKDN-nya sama. Sama seperti semen 3 roda. Kemasan Hmm. 20 kemasan 25 kilo misalkan ya, atau 40 kilo misal. Ya, dimanapun seluruh Indonesia nilai TKD-nya sama, Bu. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau semen yang ada TKDN-nya nilainya harganya lebih mahal. Enggak itu. Ya, Bapak Ibu, itu masalah penawaran dari si penyedianya saja tentunya. Tapi kalau nilai TKDN-nya sama. Untuk barang dengan merek yang sama, tipe yang sama, nilai TKDN di mana-mana sama. Karena TKDN itu merujuk ke produknya. Oke, Bu Indri, ini Pak Heru mungkin kurang puas raise hand. Silakan Pak Heru Boleh. di Monggo Pak, silakan Pak Pak Heru, Heru. monggo. Ya Pak Heru masih di unmute, di unmute Pak Heru. Silakan, Ya, Ye, silakan Pak mohon Heru. maaf Bu. Ya. Dari Silakan Pak penjelasan Heru. tadi. Ye, sudah terdengar belum ini Bu? Sudah Sudah Pak, Pak, silakan. silakan Pak. Baik. Dari penjelasan tadi memang
Seperti yang saya sampaikan tadi, terlihat di katalog itu memang dengan produk apa dengan barang yang sama, itu kadang Mhm. kita yang saya sampaikan nilai apa harga yang ditawarkan di sistem itu lebih mahal. Sementara kalau nanti kita mau dengan membandingkan dengan apa marketplace itu kan kayaknya tidak setara ya Bu ya dengan jika terlihat dari katalog kita Ya, bandingkan dengan marketplace. Itu kan kalau ya, marketplace kalau kayak semacam marketplace itu kan terlihat sangat jauh perbedaan harganya. Nah, itu untuk ya. pembandingnya itu seperti apa ya Bu ya? Yang lebih mana biar apple to apple bahwa ini katalog kita bandingkan dengan marketplace atau toko daring atau apa gitu Bu. Atau beli Mohon di pasar. penjelasan. Ya, Coba. dengan data pasarnya dari Ya, mana kita bandingkan? ya kalau Terima kasih. ya pembelian dengan e-katalog itu wajib apa enggak sih, Pak? Wajib enggak, Bu Mirta? Kalau eh, Pilihan utama pilihan Pilihan utama penting Bu. utama. Kalau barangnya ada di katalog wajib kita beli dulu melalui katalog. Ya, pilihan artinya gitu kan. Kalau misalkan kita bisa melakukan pembelian yang lebih efisien, karena tadi saya sampaikan bahwa barang dengan merek yang sama, tipe yang sama, TKDN-nya dimanapun itu sama. Pasti sama. Ya. Iya, sama. Jadi kalau misalkan tadi ya, paper atau kertas sinar dunia dengan berat 70 gram, ya, dimanapun TKD-nya sama. Mau itu orang mencantumkan TKDN ataupun tidak dicantumkan TKDN, ya yang tidak dicantumkan TKDN pun TKD-nya sama, Pak. Itu ada nilainya, maka yang jadi rujukan itu adalah itu di web P3DN gitu. Gitu, Pak. Jadi karena tadi ya pembelian di e-katalog itu adalah pilihan ya Bu ya, pilihan utama Utama gitu ya ya, pertama. pilihan. Iya. Heeh. Jadi kalau seandainya kita bisa melakukan pembelian ternyata barang yang sama lebih murah kita beli di pasar, apakah harus Kenapa kita tidak? membeli yang mahal gitu kan? Iya. Kan gitu kan kita kembali kepada prinsip pengadaan ya. Seperti itu. Oke, bagaimana Pak Heru? Sudah cukup puas dengan jawaban Bu Indri? Oh, sudah sudah caw Pak Heru. Oke, Eh, Baik. lanjut saja Bu. Dari Pak Siap. Anam lagi, Bu. Pak Anom, izin bertanya, kewajiban pembentukan tim TKDN ini terdapat pada peraturan yang mana dan ayat berapa? Oh, saya kalau ayatnya saya tuh Pak nggak ngapal ya. Coba gitu. Nanti boleh Bapak Ibu tinggalkan nomor, mungkin gitu ya. Tinggalkan nomor, saya coba chat ke Bapak, saya kirimkan aturannya. Karena mesti dicek dulu. Saya nggak hafal kalau pasal berapa ayat berapa gitu, Pak. Itu di PP 29 2018. Kayaknya ada di pasal, kalau nggak salah ya Bu, pasal 63 ayat 2 Bu. Saya bantu Nah, ya saya Bu. nggak apa. Saya kalau kalau Iya, ini saya nggak ngapalin pasal ayat, Bu. Oke, nanti saya iya. itu tinggalin nomor telepon aja, Pak. Izin. Siap Ibu. Iya, oke. Lanjut Heeh. Bu untuk pertanyaan. Oh, sudah habis ya? Nggak ada lagi pertanyaan. Ya, di Teman-teman, permen betul, Pak. Di Permen Perin tidak, di Permen Perin 35 memang tidak ada. Pak, di Permen Perin 35 itu tidak ada. Kan tadi sudah saya sampaikan ya tentang yang tim untuk tim ya Bu. P3DN. Ah, ah. Iya, Iya, itu tidak betul ada. Bu. Iya, Mm-mm. betul Di Bu. permen-perin Adanya itu nggak ada. di Mm-mm. PP Nanti untuk 29 yang 29 2018. itu ada di, saya lupa pasalnya pasal berapa ya. Nanti kita, Pasal Bapak 63 tinggalkan Bu. 63 ya. Saya mesti mesti 63 ngecek ayat dulu. 2. Saya nggak. Nah, ya Iya. itu tuh Pak. Udah dicariin sama Nah, Bu Mirta tuh Pak. iya, Pasal saya izin 63 baca ayat 2. boleh Bu. Boleh Boleh minta silakan. izin baca Atau Bu. boleh share screen juga deh Bu. Biar sekalian Oh, saya baca Pak coba Eno Bu ya. bisa lihat. Pasal Peraturan Aha. Pemerintah 29 2018, pasal 63 ayat 2. Tim Ya, peningkatan penggunaan program negeri tersebut dibentuk di tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan hmm. kabupaten kota. Ya, Nah, kemudian betul. ayat 3 susunan tugasnya selanjutnya itu Bu. Ya, oke. Itu Dah yang ayat clear ya 63. Pak Anom ya. Udah ketemu nih. Pasal berapa Bu? Bolehlah saya tulis di Pasal sini ya. 63, PP pasal 63, 29 pasal tahun 63 ayat 2018 pasal 63 ayat ya ayat 2 dan selanjutnya 2. ayat 2 ayat Nah, 3 2 itu dan yang 3 ya. terkait. Oke, baik. Ya. Itu Bapak Pak Anom ya tadi ya. Oke, sekarang ada Iya, Pak Anam. pertanyaan berikutnya nih Bu dari Bu Ya, Insun atau Bapak Insun ya. oh iya, Ibu. Misalkan ada produk A memiliki TKDN 25%.
dan produk B TKDN 20%. Namun secara kebutuhan kita perlu produk B. Apa keputusan kita? Nah, kita cek dulu, Pak. Kita cek dulu apakah produk tersebut nih cuman ada dua itu aja nih untuk produk yang dengan spek yang sama ya. Kan tadi ya kita harus bandingkan apple to apple. Apakah produk tersebut itu hanya itu saja? Kalau ternyata hanya dua produk itu saja, Bapak Ibu, cek yang produk A itu 25% itu ada TKDN-nya, ada BMP-nya nggak? Mencapai nggak 40%? Andai kan nggak mencapai, maka sebenarnya belum wajib 25, tetapi kita akan memilih memang yang TKDN-nya yang lebih Lebih besar. tinggi. Tapi kalau misalkan memang kebutuhan kita B, ya kita beli B. Ya, itu seperti itu. Kembali kepada Supaya kebutuhan tentunya. iya, supaya nggak Ya kan? sia-sia kita beli Bu ya, hanya Iya karena betul Pak ya, nilai betul. TKDN Kan terus kita nggak kembali kepake. kepada kebutuhan. Iya, prinsip pengadaan efisiensi Ya, itu. sesuai dengan kebutuhan efektifnya ya. Oke, Iya, seperti oke. itu. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada sekitar kurang lebih 8 menit bagi yang ingin bertanya. Nih, apa namanya, narasumber kita hari ini sangat jelas dan juga apa namanya memaparkan dengan bahasa yang mudah ya, Bu. Bapak dan Ibu silahkan bertanya. Berusaha. Ya, lain Bu, kalau seorang dosen ngajar, Bu, terlihat, Bu. Karena kalau kalau kita mau bahasin permen perin 35-nya sendiri dengan tabel-tabelnya Panjang nanti ya, Bu ya. Bapak Ibu puyeng gitu kan memang butuh latihan. Maka Iya, iya. sepintas aja yang penting kita tahu bagaimana di bagian-bagian yang mana kita terapkannya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin bertanya tentang apa namanya? Permen Print 35 tahun 2000 apa namanya? 25 ini berarti apa? Permen Print yang 16 itu dicabut, Bu ya? Udah, Dicabut, Bu ya. dicabut ya, dicabut. Termasuk Gantinya ini. beberapa peraturan Menteri Perindustrian yang ada sebelumnya, Bu. Ada kan ada beberapa permen perin ini yang sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu kapan ini permen perin ini dicabut karena menimbulkan banyak misunderstand gitu kan. Nah, yang Mm-mm. mana yang permen perin 2 tahun 2014 sama permen perin 3 2014 karena di situ Oh ya, istilah yang nah, yang diwajibkan gitu kan, terusan saya ada lihat tadi Bu dimaksimalkan. bisa dikasih lihat Itu Bu, kan ada saya lihat tadi di materi Ibu, bisa ada di ditampilkan Bu. Saya bagian saya tadi ada melihat. sebentar. Kayaknya di Ada di akhir-akhir di Bu ya. akhir-akhir ya betul di Ah, aturan sebentar ya saya cek kembali. iya Bu, terlalu banyak Nah, peraturan Bu, kita aja puyeng Bu. Kalau bisa eh dicabut. makanya ini saya karena kan kita kan orang pengadaan tahu tuh Pak bagaimana penerapannya di dalam PBJ. Saya dulu itu waktu pas zaman tahun-tahun sebentar, saya balik lagi ke atas ini. Eh, salah. Yang tadi benar Bu. Bukan. Sebentar. Nah, ini dia. Sebentar. Oke, ini ya. Ya. Nah, dulu waktu zaman yang ini, Permen Perin 2, Permen Perin 3, saya bilang ini susah diterapkan gitu ya. Ya kita tunggu aja. Ternyata dari 2014 sampai dengan 2025, 2025 ini baru dicabut. Ini susah banget Pak ini diterapkan. Di mana pemaketan harus dipisah-pisah. Barang yang dimaksimalkan, yang diberdayakan, yang diwajibkan harus dipisah paketnya. Kan nggak mungkin di dalam pengadaan ya dulu ya Bu ya. Apalagi sekarang kan harus konsolidasi lah gitu ya. Supaya efisien. Jadi ini eh, akhirnya dicabut juga gitu loh Bu itu. Bu, ini yang Permen Print 35 2025 ini berlaku efektifnya sejak kapan Bu? eh 3 bulan setelah ditetapkan. Awal Tetapkan tahun ya. kemarin atau baru Hmm, beberapa waktu ini Bu? ininya. Ini kan baru kurang lebih sekitar 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, Bapak Ibu ya. Oh, oke oke. Ini Mm-mm. uh, saya tanggal Masih baru persisnya berarti Bu itu, ya. Nanti saya cek juga nanti di JDIH iya, berlaku efektifnya tanggal berapa. ini 3 bulan. Kita coba cek sama-sama. Ini kan baru tanggal 11 September ya, Bu ya. Mm-mm. Saya share ya, saya izin share ya, Bapak Ibu ya. Siap. Ini udah kelihatan belum? Belum ya? Belum Bu, masih yang tadi.
Jadi kita masih ada waktu nih untuk belajar gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya, berlaku setelah Oh 3 bulan ya, sejak tanggal diundangkan, baru diundangkan tanggal ditetapkan di peraturan berlaku 3 bulan. Jakarta September 11 diundangkan, September. September, Oktober, Ya, November, Desember. Berarti ya, Desember awal ya tahun Bu lah ya. ya. Awal tahun Ya, lah, oke ini berlaku ya. heeh. Ah, Ya, Desember. memang terbaik banget ini Pak Muji, ini selalu up to date ini. Iya, Luar karena biasa, saya Pak. juga baru tahu. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu Indri. Sama-sama, Baik Ibu. teman-teman, saya rasa mungkin eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.25, seperti apa namanya? Seperti biasa, Bu, sebelum materi yang disampaikan memang sangat terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pastinya dilakukan oleh teman-teman, baik itu sebagai Pokja, pejabat pengadaan, maupun juga sebagai PPK. Dan juga mungkin teman-teman penyedia juga mungkin pastinya juga materi ini juga pasti berguna ya Bu Indri. Baik Bu Mhm, Indri, mhm. seperti biasanya kebiasaan kita sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ada closing statement ini Bu dari kepala Ya, sekolah baik. dari kepala sekolah dari Pak Muji Santosa. Izin Pak Muji, silakan Pak Muji memberikan closing statement. Ya, terima kasih Bu Mirta, terima kasih Bu Indrani atas Sama-sama, presentasi Pak. hari ini sehingga mengupdate pengetahuan kita tentang penerapan PDN TKDN ini. Kita ucapkan terima kasih dan semoga kegiatan kita senantiasa dapat terapkan dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak Pak Muji. Nah, seperti biasa juga ini Bu Indri, kita juga Ya, biasanya closing statement juga dari narasumber. Silakan Bu Indri untuk closing ya, statement baik. terkait materi kita hari ini. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu terima kasih Pak Muji memberikan apa namanya media ya untuk menyampaikan sosialisasi Perin 35/2025. Mari kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu, kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita sama-sama terapkan. Itulah karena aturan tanpa kita menerapkan tentu tidak jadi apa-apa gitu ya. Kita sama-sama menerapkan aja di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan dan mudah-mudahan kita bisa ikut mendorong pengembangan industri di Indonesia. Demikian Mbak Mirta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Muji, Bu Indri untuk materi yang disampaikan hari ini. Bapak dan Ibu, ini tentu menjadi suatu hal yang bermanfaat dan baru ya kita mendapat tambahan ilmu, tapi seperti saya bilang sebelumnya terbaik memang Pak Muji ini. Belum ini sosialisasi sudah duluan. Berarti berlaku 3 bulan setelah ditetapkan ya Bu, September atau Ya, awal tahun ya Bu. Nah mudah-mudahan kita semua mempunyai pemahaman yang sama dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu eh, narasumber Bu Indri. Bu Indri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk materi yang disampaikan pada hari ini. Pak Muji juga, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi sampai selesainya acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Indri, Bu Indri saya sebut Bu Indri nggak apa-apa ya, Bu Indri, nggak apa-apa. ini bermanfaat untuk pekerjaan kita ke depannya. Seperti biasa Pak Muji, sebelum saya mengakhiri, saya juga punya pantun. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di Jahandati. Terima kasih kami sampaikan Mantap. di sini, semoga sukses selalu mengiringi. Terima kasih Bapak dan Ibu, insan pengadaan, tetap jaga integritas, salam sehat, salam pengadaan. Terima kasih banyak Ibu, Salam Pak Muji, pengadaan. teman-teman, Bapak Ibu, salam pengadaan. Ya, sama-sama. Saya pamit Bapak dan Ibu.